Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Meskipun di rumah kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur pada Dia. Naikkan syukurku buat hari yang Kau habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kalau kami boleh ada saat ini Tuhan. Ini karena kasih setia-Mu, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami dapat membalasnya selain kami mempersembahkan hidup kami untuk memuji, memuliakan Engkau, untuk setia beribadah kepada Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami percaya saat ini Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu, supaya sebentar kami akan mendengar akan firman-Mu Tuhan, dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan, roh jahat, kami usir dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus-Mu yang berkarya di tengah kami. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih, saat ini saya akan bagikan berkat firman Tuhan
Renungan firman Tuhan yang berjudul Ebenezer. Sekali lagi Ebenezer. Saya bacakan firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 7 ini menceritakan ya waktu itu bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan, mereka tidak beribadah lagi kepada Tuhan, mereka mulai beribadah kepada berhala-berhala, dewa-dewa Baal, dewa-dewa Asitoret. Ya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan marah kepada bangsa Israel, Tuhan menghukum bangsa Israel, menyerahkan mereka kepada musuhnya yaitu bangsa Filistin. Sehingga mereka kalah terhadap musuhnya. Mereka dijajah oleh musuhnya, bangsa Filistin, selama 20 tahun. Bapak Ibu terkasih, lalu saat itu mereka mulai mengeluh. Mereka berseru-seru kepada Nabi Samuel. Mereka minta kepada Samuel untuk mohon pertolongan kepada Tuhan. Lalu Nabi Samuel menyuruh mereka untuk bertobat, untuk kembali lagi beribadah kepada Tuhan dan membuang segala berhalanya. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu terkasih? Ya, bangsa Israel menjadi sadar, mereka bertobat dan mereka membuang segala berhalanya. Mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Ya, dan luar biasa saat mereka berperang melawan bangsa Filistin, di situ Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib. Tuhan berperang ganti bangsa Israel sehingga mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Mereka tidak dijajah lagi oleh bangsa Filistin. Mereka bebas, merdeka. Bapak Ibu terkasih, lalu Nabi Samuel mengambil sebuah batu yang besar. Mendirikan batu yang besar. Lalu batu itu diberi nama Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan sudah menolong. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, Ebenezer ini merupakan satu batu atau tugu peringatan, monumen kemenangan ya bangsa Israel terhadap musuh-musuhnya. Bapak Ibu terkasih, kita akan belajar dari pengalaman bangsa Israel ini. Kita akan belajar arti Ebenezer ini bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama, ya Ebenezer ini merupakan satu batu peringatan sebagai ucapan syukur atas pertolongan Tuhan, atas kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih, batu peringatan atau Ebenezer ini akan selalu mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka bisa ada sampai saat ini itu karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Demikian juga bagi kita umat Tuhan, kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan, karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita pasti sudah banyak menerima, mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih, di masa-masa yang lalu kita mengalami pertolongan Tuhan. Itu harus menjadi batu peringatan bagi kita, menjadi seperti Ebenezer. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, tidak melupakan kebaikan Tuhan, selalu ingat akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita di masa-masa yang lalu. Misalnya kita pernah sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Kita dalam kekurangan, Tuhan mencukupi, memberkati kita. Kita dalam persoalan, Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Biarlah itu menjadi satu batu peringatan bagi kita, Ebenezer, supaya kita tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur 103 ayat 2, 3 dan 5 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Juga dalam Mazmur 107 ayat 8 demikian firman Tuhan.
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bapak Ibu Saudara kasih, Ebenezer yang pertama itu merupakan batu peringatan sebagai ucapan syukur atas pertolongan Tuhan. Kalau kita selalu mengingat, tidak melupakan segala kebaikan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita akan dapat selalu bersyukur kepada Tuhan. Pasti kita akan dapat tetap taat setia kepada Tuhan. Meskipun saat-saat ini kita menghadapi masa yang sulit, mungkin kita juga menghadapi persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, kita bisa tetap bersyukur, tetap taat setia kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, tidak berontak kepada Tuhan, karena kita ingat segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa-masa yang lalu. Bapak Saudara kasih, biarlah kita selalu menjadikan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan di masa lalu sebagai Ebenezer, batu peringatan bagi kita, sehingga kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, selalu taat setia kepada Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Yang kedua, Ebenezer merupakan batu peringatan atas pertolongan atau kemenangan yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel, baik di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Bapak Saudara kasih, kalau Tuhan sudah memberikan pertolongan kemenangan pada bangsa Israel di masa yang lalu, Tuhan pasti juga tetap memberikan pertolongan kemenangan di masa yang akan datang, asal bangsa Israel ini hidup benar, hidup taat, setia, beribadah kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang sudah memberikan kemenangan, memberikan pertolongan di masa yang lalu, Dia juga pasti memberikan pertolongan, memberikan kemenangan di masa sekarang, di masa yang akan datang. Asal kita mau tetap hidup benar, taat, setia, beribadah kepada Tuhan. Bapak Saudara kasih, mengapa kita harus percaya bahwa Tuhan yang memberikan pertolongan di masa yang lalu juga akan memberikan pertolongan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ya. Pertama, karena Tuhan kita Yesus Kristus itu tetap sama, tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus itu tetap sama, tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apanya yang tidak berubah? Bapak Saudara kasih, kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, kebaikannya, perbuatannya ajaib tidak berubah untuk selama-lamanya. Bapak Saudara, kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Dia berbuat banyak keajaiban, berbuat banyak pertolongan kepada bangsa Israel saat itu. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Waktu mereka dalam kekurangan, Tuhan memberi makan 5.000 orang lebih. Waktu ada yang sakit kusta, Tuhan menyembuhkan. Waktu ada yang dirasuk setan, Tuhan juga mengusir roh setan itu. Kalau Tuhan sudah berbuat keajaiban di masa yang lalu, Dia adalah Tuhan yang sama, tetap akan melakukan keajaiban di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Bapak Saudara kasih, biar kita tetap memiliki iman bahwa Tuhan Yesus tetap sama, tidak berubah. Dan yang kedua, mengapa kita harus percaya pertolongan Tuhan itu untuk masa lalu, sekarang, dan akan datang? Karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita sehingga rela berkorban, dan kasihnya itu kekal untuk selama-lamanya. Saya bacakan dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tuhan Yesus yang rela berkorban, memberikan nyawanya, hal yang paling berharga diberikannya untuk kehidupan kita sebagai umatnya, apalagi segala hal yang lain. Pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, dan apa yang kita butuhkan
pasti Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih, biar kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita. Dan Dia berjanji tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara kasih, oleh sebab itu jangan biarkan masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi saat-saat ini membuat kita menyerah pada keadaan, membuat kita jadi putus asa, kehilangan pengharapan. Tetapi kita harus percaya, Ebenezer, artinya Tuhan yang akan memberikan pertolongan, memberikan kemenangan di masa yang lalu. Dia tetap akan memberikan pertolongan dan kemenangan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Karena apa, Bapak Saudara? Karena Tuhan Yesus kita tetap sama, tidak berubah untuk selama-lamanya, dan Dia sangat mengasihi kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Apapun menjadi beban persoalan kita saat ini, jadi kita serahkan kepada Tuhan, dan hati percaya bahwa Tuhan yang sudah menolong kita di masa lalu, Dia tetap akan menolong di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah maupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti menolong. Sekali lagi, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti
kami ucap syukur. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Engkau sudah memberikan berkat firman-Mu Tuhan. Itu tentang Ebenezer Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Tuhan Yesus kami yang tidak berubah Tuhan. Engkau yang sangat mengasihi kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang sudah menolong kami di masa yang lalu. Engkau tetap menolong kami di masa sekarang dan di masa yang akan datang Tuhan. Sebab itu Engkau tolong apapun menjadi beban keberatan umat-Mu Tuhan. Yang lemah imannya Engkau kuatkan, yang susah hiburkan. Dan dalam persoalan berikan pertolongan yang ajaib Tuhan. Oh, berikan jalan keluar Tuhan. Oh, haleluya, kekurangan Engkau berkati. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan Tuhan. Biar Engkau kuatkan, bangkitkan iman percaya umat-Mu dimanapun berada. Meskipun kami menghadapi masa-masa yang sulit, yang percaya Engkau tetap memberikan pertolongan, kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau memberkati tiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya terkasih, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, urapan yang baru dari Allah Roh Kudus, yang memberkati hidupmu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, dan memberkati pelayananmu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya. Berkat diberikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya menerima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.